Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemangkasan pada salah satu jenis tanaman perkebunan, yaitu tanaman kelapa sawit. Baik pada tanaman belum menghasilkan maupun pada tanaman menghasilkan. Mari kita simak bersama cara pemangkasan yang baik dan benar untuk menjaga produktivitas tanaman. Sebelum mulai bekerja, siapkan alat pemangkasan seperti egrek, dodos, dan parang. Kemudian, gunakan alat pelindung diri agar aman saat bekerja di lapangan. APD yang harus digunakan saat melakukan pemangkasan adalah seperti helm, sarung tangan, sepatu boot, serta pakaian yang lengkap. Kastrasi pada tanaman kelapa sawit merupakan kegiatan membuang bunga jantan dan bunga betina yang muncul pada tahap awal pertumbuhan tanaman. Tujuan utama dari kegiatan kastrasi adalah untuk menghentikan proses pembentukan buah secara dini agar pertumbuhan vegetatif tanaman seperti batang, daun, dan akar dapat berlangsung optimal sebelum memasuki masa produksi. Setelah melakukan kegiatan kastrasi, kemudian dilakukan dengan kegiatan sanitasi atau kegiatan membersihkan daun-daun tua atau pelepah yang kering yang tidak bermanfaat dan membersihkan gulma di sekitar pokok tanaman. Ini adalah pemangkasan pada tanaman berumur di bawah 8 tahun. Pemangkasan dilakukan dengan menggunakan alat dodos. Pelepah yang harus dipertahankan pada umur tanaman di bawah 8 tahun adalah 48 pelepah atau songgo 2. Pemangkasan pada tanaman yang sudah mencapai umur belasan tahun, pemangkasan dilakukan dengan menggunakan alat egrek dengan gagang yang panjang. Pelepah yang harus dipertahankan hanya 40 pelepah atau pada songgo 1. Setelah melakukan pemangkasan atau pruning, pelepah hasil pemangkasan jangan dibuang begitu saja karena bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik bagi tanaman. Kali ini kita menerapkan metode penyusunan pelepah dengan menggunakan metode pola I, yaitu menyusun pelepah-pelepah secara lurus
pada satu barisan di sepanjang gawangan mati atau jalur di antara barisan sawit. Adapun manfaat pelepah sawit disusun di gawangan mati adalah sebagai pupuk organik alami, menekan pertumbuhan gulma, menjaga kelembapan tanah, dan mengurangi erosi. Nah, ini adalah gambar tampilan dan penataan pelepah kelapa sawit. Pelepah termuda muncul di bagian puncak dan yang lebih tua berada di bagian bawah. Pelepah satu yang sepenuhnya pelepah terbuka termuda berada di puncak kelapa sawit. Pelepah di bawah pelepah pertama adalah pelepah ke-9 karena ada 8 pelepah dalam satu spiral. Pelepah di bawah pelepah ke-9 adalah disebut pelepah ke-17. Kemudian pelepah di bawah pelepah ke-17 adalah pelepah ke-25, lalu pelepah ke-33, kemudian pelepah ke-41, dan begitu pula seterusnya. Pada umumnya, satu spiral itu berisi 8 pelepah yang tersusun secara melingkar. Pengaturan jumlah pelepah dapat disesuaikan dengan umur tanaman. Pada tanaman berumur 3 hingga 6 tahun, pelepah yang harus dipertahankan adalah 56 pelepah atau disebut juga dengan songgo 3. Pada tanaman berumur 7 hingga 13 tahun, pelepah yang harus dipertahankan adalah sebanyak 48 pelepah atau songgo 2. Pada tanaman berumur di atas 13 tahun, pelepah yang harus dipertahankan hanya 40 pelepah atau pada songgo 1. Nah, songgo itu sendiri adalah jumlah pelepah yang ada atau untuk menopang buah. Baiklah, dari kegiatan kita hari ini, apa tujuan utama pemangkasan pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan? Saya, Bu. Ya, apa dok? Tujuan utama dalam pemangkasan TBM sawit adalah untuk membentuk tajuk tanaman, Bu. Iya. Dan mempercepat pertumbuhannya, Bu. Iya, betul sekali. Mengapa pada tanaman menghasilkan tidak boleh kita memangkas terlalu banyak pelepah hijau? Saya, Bu. Iya, apa Zik? Kalau pada TM, pelepah hijau tidak boleh dipangkas banyak karena berfungsi untuk fotosintesis. Iya, betul sekali. Kemudian pada saat kita melakukan pemangkasan pada tanaman kelapa sawit, jika kita melakukan pemangkasan tidak tepat, apa dampaknya? Saya, Bu, Ya, apa Ji? kalau pemangkasan tidak cepat bisa menyebabkan tanaman stres dan hasil buah menurun. Iya, betul sekali Aji. Jadi pemangkasan itu harus kita lakukan dengan tepat waktu, tepat tekniknya, dan kemudian tepat pada saat cara memangkas tanaman itu agar pemangkasan tidak berdampak negatif pada tanaman. Dari kegiatan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemangkasan pada tanaman kelapa sawit, baik pada tanaman belum menghasilkan maupun pada tanaman menghasilkan, sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dengan pemangkasan yang tepat, tanaman menjadi sehat, panen lebih mudah, dan kebun terlihat lebih rapi. Tetaplah jaga keselamatan kerja dan lingkungan saat bekerja di kebun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.